Rina duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka, menatap kosong ke arah vas bunga yang sudah kering. Mawar putih yang dulu sering dibeli Arif untuk putri kecil mereka, Aira, kini hanya menyisakan tangkai rapuh yang mudah patah. Udara sore itu terasa berat. Seperti ada kabut tipis yang menutup seluruh ruang, meski matahari masih terang. Arif melirik istrinya dari dapur. Ia sudah terbiasa melihat Rina diam begitu lama. Sejak kejadian itu, rumah mereka tak lagi sama. Suara tawa Aira yang biasanya mengisi setiap sudut, kini digantikan keheningan yang menyayat hati. Aira, gadis kecil berusia 6 tahun dengan rambut hitam panjang, adalah pusat kehidupan mereka. Setiap hari Rina selalu punya cerita tentang tingkah Aira, mulai dari betapa sulitnya menyuruhnya tidur siang sampai betapa cerewetnya ia bertanya tentang hal-hal kecil yang bahkan orang dewasa pun sering tidak tahu jawabannya. "Kenapa Bulan bisa ikut kita, Bu?" tanya Aira suatu malam, sambil memeluk boneka kelincinya. Rina hanya tertawa sambil mengusap kepala anaknya. Itu dulu. Kini, pertanyaan-pertanyaan polos itu lenyap bersama Aira. Kecelakaan itu datang tanpa permisi. Hari Sabtu sore, cuaca cerah, dan Rina mengantar Aira les menari. Mereka menyeberang jalan dengan hati-hati, tapi sebuah mobil melaju kencang, terlalu kencang untuk sempat mengerem. Waktu seolah berhenti. Rina hanya ingat teriakan orang-orang, tubuh kecil yang terlempar, dan darah yang mengalir di jalan aspal. Rina berlari, menjerit, memeluk Aira yang sudah tak bernyawa. Tubuh mungil itu begitu dingin, seperti semua kehangatan yang ia kenal menghilang dalam sekejap. Arif datang tak lama kemudian, berlari dengan napas terengah, wajah panik. Ia tak bisa lupa bagaimana tubuh Rina bergetar memeluk anak mereka, menolak menyerahkan kepada ambulans. Ia menangis, berteriak, dan terus berkata, "Aira masih hidup, jangan ambil dia dariku." Hari-hari setelahnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Rumah sakit, pemakaman, doa-doa yang tak sanggup ia ucapkan. Semua terasa kabur. Rina seperti kehilangan arah. Ia bahkan tidak ingat siapa saja yang datang melayat. Hanya ada satu yang jelas, wajah Aira yang tak lagi bisa ia peluk. Malam pertama tanpa Aira adalah neraka. Rina duduk di kamar anaknya, memandangi mainan yang masih berserakan. Ia menolak makan, menolak tidur, menolak bicara. Arif berusaha menenangkannya, tapi ia pun sama hancurnya. Mereka saling menangis, tapi air mata hanya menambah rasa sakit. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi rasa kehilangan itu tak juga berkurang. Justru semakin dalam. Rina merasa hidupnya berhenti. Ia tak lagi bangun pagi dengan semangat menyiapkan sarapan. Tak lagi pergi belanja sayur di pasar. Bahkan mandi pun menjadi hal yang terlalu berat. Tetangga mulai berbisik-bisik, merasa kasihan, tapi juga khawatir. "Kasihan Rina, kelihatan makin kurus. Mudah-mudahan bisa kuat," kata seorang ibu di warung. Arif mendengarnya, tapi ia hanya bisa menunduk. Ia tahu, istrinya bukan sekadar sedih. Ia benar-benar hancur. Rina sering duduk sendirian di kamar Aira, berbicara pada boneka kelinci itu seolah Aira masih ada. "Kamu lapar, Nak? Bunda bikinin susu." "Ya," katanya sambil tersenyum tipis, lalu kembali menangis terseduh-seduh. Arif melihatnya dari pintu, hatinya remuk. Ia ingin masuk, tapi ia tahu Rina mungkin akan menolak kehadirannya. Arif mencoba tegar. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum kepada orang-orang, tapi setiap malam ia juga menangis diam-diam di kamar mandi. Kehilangan anak bukan sesuatu yang bisa diobati oleh waktu semata. Ia juga merasa bersalah. Andai saja ia yang menjemput Aira sore itu. Andai saja ia melarangnya ikut les menari. Pikiran, andaikan, itu terus menghantuinya. Suatu malam, Arif duduk di teras, menatap langit. Ia teringat kata-kata Aira sebelum tidur beberapa minggu lalu. "Ayah, kalau Aira pergi jauh, ayah sedih nggak?" tanyanya polos. Saat itu Arif tertawa, menganggapnya hanya pertanyaan anak kecil. Tapi kini pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati.
Sedih sekali. Nak, ayah nggak bisa tanpa kamu, gumamnya dengan suara parau. Hari-hari terus berjalan. Namun, Rina semakin terperangkap dalam duka. Ia menolak diajak Arif keluar rumah, bahkan sekadar berjalan di taman dekat rumah. Ia menutup gorden jendela rapat-rapat, seakan menolak dunia luar. Arif khawatir, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Pagi itu, Arif menemukan Rina masih duduk di kursi dengan piyama yang sama seperti seminggu lalu. Rambutnya kusut, matanya sembab, dan wajahnya kosong. "Rin, ayo kita makan di luar, ya? Di warung bakso favorit Aira. Ingat kan? Dia suka banget bakso urat." Rina menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. "Jangan sebut namanya," ucapnya lirih. Arif terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia sadar, istrinya benar-benar tidak sanggup menghadapi kenyataan. Bahkan mendengar nama Aira saja sudah membuatnya runtuh. Sejak hari itu, Arif hanya bisa mencoba sabar. Ia menyiapkan makanan, tapi sering tak disentuh. Ia berbicara, tapi jarang dijawab. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi ruang sunyi yang menyesakan. Setiap malam, Rina bermimpi tentang Aira. Dalam mimpinya, Aira berlari di padang rumput, tertawa riang, memanggilnya. Rina berusaha mengejar, tapi langkahnya selalu tertahan, dan Aira semakin jauh hingga hilang di balik cahaya. Rina terbangun dengan air mata basah di pipi. Ia benci pagi. Baginya, setiap pagi hanyalah pengingat bahwa Aira benar-benar tiada. Namun, di balik semua itu, ada satu hal kecil yang tetap ia lakukan. Setiap hari, ia menyalakan lilin kecil di meja kamar Aira. Lilin itu ia sebut sebagai penjaga mimpi Aira. Itu satu-satunya rutinitas yang memberinya sedikit ketenangan. Arif memperhatikan kebiasaan itu. Ia tak melarang, karena ia tahu itu mungkin satu-satunya alasan istrinya bertahan. Tapi di dalam hati, ia khawatir. Sampai kapan Rina bisa hidup hanya dengan lilin kecil itu? Hari-hari berjalan seperti itu, monoton dan penuh kesedihan. Waktu tidak menyembuhkan, justru semakin menegaskan betapa besar kehilangan yang mereka rasakan. Namun satu hal yang pasti, luka itu membekas begitu dalam. Luka yang membuat mereka terdiam, kehilangan arah, dan seakan menolak dunia. Luka yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Rina jatuh ke jurang yang dalam. Bukan jurang di alam nyata yang bisa diukur lebarnya, melainkan jurang batin yang tak bergaris dan tak ada ujungnya. Pada awalnya orang-orang mengira ia sedang bersedih seperti orang lain pada umumnya. Menangis, murung, lalu perlahan pulih. Mereka salah. Kesedihan Rina bukan sekali lalu reda. Ia berubah bentuk menjadi sesuatu yang menelan. Suara, gerak, nafas, semua serasa berat ketika harus melewati hari tanpa Aira. Di pagi hari, rumah mereka tetap berdiri kokoh. Tetangga masih menyapa. Namun Rina tak menyahut. Ia menutup pintu kamar Aira dan menaruh diri di dalam sana, seperti batu yang tenggelam di dasar kolam. Ia menolak berbicara dengan siapapun kecuali ketika harus menandatangani surat atau menjawab pertanyaan singkat. Bahkan panggilan telepon dari keluarga besar pun sering diblokir. Rina merasa suara-suara di luar hanya membuat kepalanya sakit. Setiap malam ia menyalakan radio kecil yang dulu dipakai Aira mendengarkan lagu anak-anak. Namun Rina memutar radio itu pelan dan menatap kosong, seolah berharap suara itu akan mengubah takdir. Ia tidak pergi ke pasar, tidak menyiapkan makanan, tidak lagi memperhatikan halaman rumah yang dulu ia rawat dengan penuh telaten. Bunga-bunga layu tanpa pemiliknya. Orang-orang mulai bicara. Mereka saling bertukar pandang dan menaruh simpati. Namun di balik simpati itu ada rasa takut. Takut bahwa Rina tidak akan kembali seperti sedia kala. Beberapa tetangga memberi nasihat sederhana. Waktu akan menyembuhkan. Kalimat itu seperti obat generik yang tidak pernah menolong. Bagi Rina, waktu hanya memperpanjang malam-malamnya. Arif bekerja lebih lama. Dia berpikir pekerjaan bisa menjadi pelarian. Di kantor, ia menumpuk berkas, menerima tamu,
dan berusaha menata jadwal seakan-akan rutinitas akan mengembalikan yang hilang. Tetapi ketika ia pulang, rumahnya terasa asing. Kadang ia tiba-tiba menjerit ketika menemukan mainan Aira di lantai. Ada rasa marah yang muncul, marah karena dunia bisa begitu biasa-biasa saja setelah tragedi yang mereka alami. Hubungan mereka, yang dulu sederhana dan kuat, mulai retak. Bukan karena Arif berhenti mencintai Rina atau karena Rina ingin meninggalkan rumah. Retaknya ada pada komunikasi yang hilang. Arif menunjukkan cinta lewat tindakan praktis, memasak meskipun rasanya gosong, mencuci piring meski tangannya gemetar. Rina, di sisi lain, hidup dalam kalut yang membuatnya tak mampu mengenali bentuk perhatian itu. Ia melihat masakan di meja dan hanya merasa jauh dari rasa Aira. Saling menyalahkan tak muncul secara terang-terangan. Tidak ada pertengkaran hebat yang bisa dilihat tetangga. Yang terjadi adalah keheningan yang ganjil. Dua orang duduk di ruang tamu yang sama namun seperti berada di dua dunia berbeda. Mereka makan di meja yang sama, tidur di rumah yang sama, tetapi ada dinding tipis yang tumbuh di antara mereka. Dinding itu dibuat dari rasa sedih, rasa bersalah, dan ketidakmampuan untuk berkata apa yang sebenarnya mereka rasakan. Rina sering menyendiri di kamar mandi untuk menangis. Di sana ia merasa aman dari mata dunia. Saat tangisnya reda, ia berusaha menyusun kata-kata yang mungkin bisa ia ucapkan pada suaminya. Namun suara itu selalu tertelan oleh air mata lagi. Ia takut mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti Arif, namun juga takut menyimpan semua itu sendirian. Beberapa kali Arif mencoba memaksa Rina keluar rumah. Ia mengajak makan, mengajak jalan-jalan ke danau kecil di dekat kampung, bahkan mengusulkan pergi ke panti jompo untuk melihat anak-anak bermain. Usulan-usulan itu hanya ditolak. Rina menolak bukan karena marah pada suaminya, tetapi karena ia merasa tak punya cukup nyawa untuk berjalan keluar. Di luar rumah, ada semua kenangan. Suara sepeda, tawa anak-anak, bayangan gadis kecil yang memegang tangan ibunya. Itu semua seperti panggilan yang menyakiti. Arif bingung. Ia berusaha bersabar, namun kadang ia juga merasa dikhianati oleh keadaan. Ia bertanya-tanya apakah harus memarahi Rina agar ia mau berjuang. Tetapi ia takut kemarahan itu hanya akan membuat jarak semakin lebar. Malam-malam, ia membaca buku-buku tentang duka buta. Ia membaca istilah-istilah psikologi yang ia pikir akan membantunya memahami. Ia menemukan kata-kata seperti depresi berat, gangguan penyesuaian, trauma akut. Kata-kata yang lebih menakutkan daripada apapun karena memberi label pada rasa yang tak mampu ia ubah. Keluarga besar juga mulai merasa tidak berdaya. Mereka menawarkan bantuan, mengurus surat-surat, memasak, menjaga rumah, namun mereka tidak tahu bagaimana menyentuh luka yang tak terlihat itu. Kata-kata yang seharusnya menghibur malah terkadang menyulut amarah Rina. Semua orang bilang waktu akan sembuhkan, katanya sekali, suaranya kering. Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya mengangkat tubuh yang sudah dingin. Setelah mengucapkan itu, ia menangis lagi, lebih keras dari biasanya. Sementara itu, anak-anak tetangga terus bermain seperti biasa. Suara mereka menggema di halaman rumah seperti pengingat pahit bahwa hidup harus berjalan. Rina pernah berdiri di jendela dan menatap anak-anak itu bermain. Ia menyaksikan mereka berlari dan berteriak, dan sesuatu di dalam dirinya retak. Betapa kejamnya dunia ini, pikirnya. Masih ada yang tertawa ketika dunianya runtuh. Kehidupan sosial Rina runtuh. Ia menolak undangan reuni keluarga, menolak kunjungan dari teman-temannya, bahkan menunda pengurusan administrasi penting seperti pengambilan asuransi. Semua yang berkaitan dengan kehidupan luar baginya terasa berat seperti gunung. Ia menyadari bahwa menjaga ritual hidup sehari-hari kini membutuhkan energi yang melebihi tenaganya. Di kantor, Arif mulai terlihat lelah. Rekan-rekannya khawatir karena perubahan sikapnya. Dulu ia ceria, kini ia murung. Ia tak ingin menambah beban di kantor. Semuanya terasa rapuh. Satu salah ucap bisa membuatnya runtuh. Namun, di rumah ia tak punya tempat lain untuk menumpahkan kesedihan. Ia hanya bisa memendam, sampai akhirnya muncul sesekali ledakan emosi kecil yang membuat Rina terkejut. Suatu sore,
Ketika Rina hampir pingsan karena lemas, Arif memutuskan membawa makanan favorit Aira ke kamar anak itu. Ia meletakkan sepiring bubur di meja kecil, menyalakan lilin, dan duduk diam di samping Rina yang menatap kosong ke jendela. Ia menunduk, lalu berbicara pelan, bukan untuk memaksa tapi untuk mengajak. "Rin," katanya, suaranya patah. "Ayah tahu ini berat, tapi kita masih punya satu sama lain. Maukah kamu berdiri hari ini, sebentar saja, untukku?" Rina menatapnya. Ada pergulatan di matanya, antara keengganan dan kelelahan. Ia tahu Arif juga kehilangan. Namun ia takut berdiri karena ia takut jika ia berdiri, semua kenangan akan mengalir seperti air bah dan menenggelamkannya. Setelah beberapa lama, ia menggeleng lembut. "Tidak, aku belum kuat," bisiknya. Itu adalah momen ketika keduanya menyadari bahwa trauma tak hanya milik satu orang saja. Trauma itu menjadi tamu yang menetap di rumah mereka, memanaskan setiap sudut dengan hawa dingin. Mereka butuh bantuan, bukan sekadar nasihat simpati, melainkan tangan profesional yang tahu jalan keluar dari jurang. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Namun perlahan, titik-titik kecil mulai muncul sebagai tanda bahwa mungkin tidak semua sudah hilang. Pada akhirnya, perjalanan keluar dari jurang itu tidak dimulai dari kebesaran semangat, melainkan dari keputusan sederhana, mengakui pada diri sendiri bahwa mereka membutuhkan bantuan. Keputusan kecil itu akan menjadi jembatan yang mengantar mereka ke babak berikutnya. Sebuah langkah menuju harapan yang tak terlihat namun mungkin nyata. Arif duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap kosong ke arah pintu kamar Aira yang tetap tertutup rapat. Setiap hari, ia mencoba mencari cara untuk menghibur Rina, istrinya, namun hasilnya selalu sama, keheningan, atau penolakan halus yang menusuk hati. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba banyak cara. Sesekali ia memasak masakan kesukaan Rina, tumis kangkung dengan sambal terasi. Dulu, Rina selalu memuji rasanya, meski jelas-jelas terlalu asin. Kini, masakan itu hanya tergeletak di meja tanpa disentuh. Ia mencoba mengajak Rina duduk di teras sore hari, sekadar merasakan angin. Rina hanya menggeleng, lalu kembali ke kamar. Bahkan ajakan untuk menonton acara televisi yang dulu mereka suka pun ditolak. Arif mulai merasa kehabisan cara. Ia bukan hanya berduka karena kehilangan Aira, tetapi juga merasa kehilangan istrinya perlahan-lahan. Rina yang dulu ceria, penuh tawa, kini seakan hilang ditelan kabut. Ia masih ada secara fisik, tapi jiwanya entah di mana. Dan setiap kali Arif mencoba menjangkau, ia merasa semakin jauh. Di kantor, Arif mencoba menutupi kesedihan dengan bekerja lebih giat. Namun rekan-rekannya melihat perubahan itu. "Kamu baik-baik saja, Rif?" tanya seorang teman. Arif hanya tersenyum singkat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa setiap pagi ia merasa rumahnya semakin asing, istrinya semakin jauh, dan kenangan anaknya semakin menyakitkan? Arif mulai sering menyalahkan dirinya. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. "Seharusnya aku yang jemput Aira waktu itu," gumamnya suatu malam sambil menatap foto keluarga kecil mereka yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, Aira tertawa lebar, Rina merangkulnya, dan Arif berdiri di samping mereka dengan bangga. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Rina, di sisi lain, tidak sadar betapa keras Arif berjuang. Ia terjebak dalam dunianya sendiri, di mana rasa sakit terlalu besar untuk memberi ruang pada apapun. Setiap kali Arif mencoba bicara, Rina merasa seperti ada jarak yang tak bisa ia lewati. Ia mencintai Arif, tapi rasa kehilangan membuatnya tak mampu mengekspresikan itu. Ia takut bicara, takut kalau kata-katanya malah melukai. Ada malam-malam ketika Arif hanya duduk di ruang tamu hingga larut. Lampu sudah dipadamkan, rumah sunyi, tapi ia tetap duduk. Ia menunggu, berharap Rina akan keluar dan duduk di sampingnya, mengatakan sesuatu, apapun. Tapi pintu kamar tetap tertutup. Harapan itu membuatnya bertahan, tapi sekaligus semakin melelahkan. Sesekali,
Ada momen kecil yang membuat Arif berpikir masih ada secercah harapan. Seperti ketika Rina tersenyum tipis saat ia menyebut nama Aira dalam doa, atau ketika ia melihat Rina memegang boneka kelinci kesayangan Aira dengan tatapan lembut. Namun momen-momen itu cepat hilang, digantikan kembali oleh keheningan panjang. Arif juga mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, memandangi langit-langit kamar, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan rumah tangganya. Ia tidak ingin kehilangan Rina seperti ia kehilangan Aira. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa usahanya tidak berarti. Harapan yang dulu ia genggam erat kini terasa rapuh, seolah akan hancur kapan saja. Pada suatu sore, Arif memberanikan diri bicara. "Rin, aku tahu kamu sakit. Aku juga. Tapi kita nggak bisa terus begini. Aku takut kehilangan kamu." Rina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi yang keluar hanya bisikan lirih. "Aku nggak tahu bagaimana caranya hidup lagi." Setelah itu, ia menangis dan kembali menutup diri. Arif terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia sadar, bukan karena ia kurang berusaha, tetapi karena luka Rina terlalu dalam untuk sekadar dihibur dengan cara-cara sederhana. Namun kesadaran itu tidak membuatnya lebih ringan. Sebaliknya, ia merasa semakin tak berdaya. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Arif mencoba, Rina menolak, dan jarak di antara mereka semakin melebar. Harapan Arif mulai pudar. Ia masih mencintai Rina, tapi cinta saja ternyata tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari jurang duka. Ia mulai berpikir, mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Pertolongan dari luar, sesuatu yang belum pernah mereka coba. Dan di titik inilah, benih kecil keputusan mulai tumbuh dalam diri Arif. Bahwa mungkin sudah waktunya mencari bantuan, bukan lagi menunggu keajaiban datang. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, ia harus melewati masa paling berat, menerima bahwa ia, sebagai suami dan sebagai ayah, tidak mampu menyembuhkan keluarganya seorang diri. Arif akhirnya sampai pada titik di mana ia sadar bahwa usahanya sendiri tidak cukup. Ia mencintai Rina sepenuh hati, namun cinta itu tidak mampu menembus dinding trauma yang membelenggunya. Malam-malam panjang penuh keheningan membuat Arif berpikir lebih jauh. Mereka butuh bantuan. Bukan dari keluarga atau tetangga, melainkan dari seseorang yang benar-benar mengerti bagaimana cara menuntun jiwa yang patah. Suatu malam, Arif menghubungi seorang rekan kerja yang pernah bercerita tentang psikolog. Rekan itu memberi nama Dr. Sinta. Dia baik, sabar, dan sering menangani kasus trauma. Mungkin bisa membantu, kata rekannya. Arif menyimpan nomor itu di ponselnya, menatap layar lama sekali sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi. Pertemuan pertama dengan Dr. Sinta tidak mudah. Arif sengaja tidak langsung memberitahu Rina. Ia takut istrinya menolak mentah-mentah. Jadi ia mengajak Rina keluar dengan alasan sederhana. "Aku ingin kita makan di luar, sekalian jalan-jalan." Rina sempat menolak, tapi Arif terus membujuk. Akhirnya, dengan langkah berat, Rina bersedia. Mereka tidak pergi ke restoran, melainkan ke sebuah klinik kecil di pinggir kota. Rina kaget dan menatap Arif dengan wajah kecewa. "Kamu menipuku," katanya pelan. Arif hanya menggenggam tangannya erat. "Aku lakukan ini karena aku sayang sama kamu, Rin. Kita butuh bantuan." Rina menunduk, matanya basah. Ia sempat ingin berbalik dan pulang, namun tatapan Arif penuh harap membuatnya luluh. Dengan enggan, ia melangkah masuk. Dokter Sinta menyambut mereka dengan ramah. Ia seorang perempuan parubaya dengan senyum hangat dan suara lembut. "Selamat datang, Rina, Arif. Silakan duduk." Ruangan itu sederhana, dengan rak buku penuh literatur psikologi dan beberapa pot tanaman kecil yang memberi kesan menenangkan. Rina duduk kaku, tangannya meremas ujung kerudung. Ia enggan bicara. Dokter Sinta tidak memaksanya. Ia hanya mengajak ngobrol ringan, bertanya hal-hal sederhana. Apakah Rina suka tanaman? Bagaimana kesehariannya? Rina menjawab singkat, bahkan kadang hanya dengan anggukan.
Namun Dokter Sinta tidak terlihat kecewa. Ia tersenyum sabar, seolah mengerti bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah kecil. Setelah pertemuan itu, Rina sempat marah pada Arif. "Kenapa kamu paksa aku? Aku nggak butuh psikolog. Aku cuma butuh Aira kembali," teriaknya. Arif terdiam, menahan sakit di dadanya. Ia tahu kata-kata itu lahir dari luka, bukan dari kebencian pada dirinya. "Aku tahu, Rin," jawab Arif lirih. "Kalau bisa, aku juga mau Aira kembali. Tapi kita harus belajar hidup lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu juga." Hari-hari berikutnya, Arif terus membujuk dengan sabar. Ia tidak memaksa, tapi ia menegaskan bahwa Rina tidak sendirian. Perlahan, Rina mulai bersedia datang lagi ke klinik. Tidak setiap pertemuan berjalan mulus. Kadang ia hanya duduk tanpa bicara. Kadang ia menangis sepanjang sesi. Namun Dokter Sinta selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu kali, Dokter Sinta berkata, "Rina, rasa sakitmu itu nyata dan sah. Tidak ada yang salah dengan menangis. Tapi kalau kamu terus memelihara luka itu sendirian, kamu akan semakin tenggelam. Biarkan aku menemanimu menapaki jalan ini." Kata-kata itu membuat Rina terdiam lama. Ada sesuatu dalam intonasi lembut Dokter Sinta yang membuatnya merasa dimengerti. Perlahan, Rina mulai bercerita tentang hari kecelakaan, tentang bagaimana ia masih bisa merasakan dinginnya tubuh Aira di pelukannya, tentang rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia menangis terseduh-seduh saat mengisahkan itu, tapi kali ini tangisnya disambut dengan keheningan penuh empati. Tidak ada yang menyuruhnya berhenti, tidak ada yang mencoba menghibur dengan kalimat-kalimat kosong. Ada seseorang yang benar-benar mendengar. Arif menyaksikan perubahan kecil itu. Setelah beberapa sesi, ia melihat istrinya mulai mau duduk di ruang tamu lagi, meski masih diam. Ia mulai membuka jendela kamar, membiarkan sinar matahari masuk. Hal-hal sederhana, tapi bagi Arif itu seperti tanda kehidupan yang kembali berdenyut. Meski begitu, jalan pemulihan tidak lurus. Ada hari-hari di mana Rina kembali tenggelam, menolak bicara, menolak makan. Arif kadang merasa frustrasi, tapi Dokter Sinta menenangkannya. Proses pemulihan itu naik turun. Yang penting, dia mulai melangkah. Jangan ukur dengan cepat atau lambatnya, tapi lihat bahwa dia masih berusaha. Rina sendiri mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia keluar dari ruang konseling, ia merasa sedikit lebih ringan. Luka itu masih ada, tapi tidak seberat dulu. Ia mulai mengerti bahwa kehilangan tidak harus berarti berakhirnya kehidupan. Meski hatinya masih sering terasa kosong, ada ruang kecil yang perlahan terbuka untuk hal lain, harapan. Suatu sore, ketika Arif menyiapkan teh hangat di dapur, Rina mendatanginya dan berkata lirih, "Terima kasih, sudah nggak menyerah sama aku." Arif menoleh, kaget sekaligus terharu. Ia mendekap Rina erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu adalah momen pertama sejak lama mereka merasa benar-benar saling memiliki lagi. Pertolongan memang datang tidak selalu dalam bentuk keajaiban besar. Kadang, ia hadir dalam wujud orang asing yang sabar mendengarkan, dalam kata-kata sederhana yang tulus, atau dalam langkah kecil yang terus diulang meski terasa berat. Bagi Rina, pertolongan itu bernama Dokter Sinta. Bagi Arif, pertolongan itu berarti melihat cahaya tipis di ujung lorong gelap yang hampir membuatnya putus asa. Dan meski perjalanan masih panjang, setidaknya mereka sudah tidak lagi berjalan sendirian. Hari itu, Arif membujuk Rina untuk keluar rumah setelah sekian lama ia lebih banyak mengurung diri. Bukan ke tempat ramai, bukan pula ke pusat hiburan, melainkan ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Sekadar melihat-lihat saja. "Rin, kita tidak harus lama-lama di sana," ucap Arif dengan hati-hati. Ia tahu, setiap ajakan untuk keluar rumah bisa berakhir dengan penolakan. Tapi kali ini, Rina hanya mengangguk pelan. Panti asuhan itu sederhana, berdinding cat putih yang mulai memudar, dengan halaman yang dipenuhi suara tawa anak-anak. Begitu masuk, Rina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa,
ada yang berebut bola, ada pula yang menggambar di teras. Pemandangan itu seperti tamparan. Ingatannya kembali pada masa ketika putrinya masih hidup. Rina berdiri kaku, tubuhnya hampir bergetar. Namun sebuah suara kecil menyapanya, "Ibu, mau gambar sama aku?" Rina menoleh. Seorang anak perempuan berambut ikal, dengan mata bulat bercahaya, berdiri sambil memegang pensil warna. Bajunya sederhana, namun senyumnya begitu tulus. Anak itu memperkenalkan diri, "Namaku Naya." Ada sesuatu pada Naya yang membuat Rina terdiam. Senyumnya, caranya menatap penuh antusias, bahkan cara ia memegang pensil, begitu mirip dengan putrinya dulu. Rina tidak bisa berkata-kata, hanya duduk di sampingnya. "Aku suka warna kuning, Bu," katanya. "Warna kuning itu bikin hati hangat," kata Naya sambil menggambar matahari di atas kertas. Rina menelan ludah. Kata-kata sederhana itu seakan membuka ruang kecil dalam hatinya yang selama ini terkunci rapat. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar duka, melainkan hangat, walau masih bercampur perih. Hari itu, Rina menghabiskan waktu bersama Naya, mendengarkan celotehnya tentang sekolah, teman-teman panti, dan mimpinya ingin jadi guru. Ketika waktunya pulang, Naya memeluk Rina begitu saja, tanpa ragu. Pelukan itu membuat Rina terisak. Arif melihat dari kejauhan, menyadari sesuatu sedang terjadi dalam diri istrinya. Di perjalanan pulang, Rina hanya diam, menatap keluar jendela. Namun kali ini bukan dalam hampa, melainkan dalam perasaan yang sulit ia definisikan. Ada luka yang tetap perih, tetapi juga ada cahaya kecil yang baru saja muncul. Pertemuan dengan Naya hari itu menjadi titik balik. Untuk pertama kali, Rina merasa dirinya mungkin masih bisa bernapas, mungkin masih bisa hidup, meski hatinya sudah pernah hancur. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Naya terasa berbeda bagi Rina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi menolak ajakan Arif ketika diminta keluar rumah. Bahkan, ia sendiri yang meminta, "Mas, bisakah kita ke panti lagi minggu ini?" Arif terkejut, namun tersenyum lega. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah dalam hati istrinya. Setiap kunjungan ke panti menjadi momen berarti. Rina mulai terbiasa duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita polos mereka, bahkan ikut membantu mengajari mereka membaca atau menggambar. Awalnya ia masih sering diliputi rasa takut teringat anaknya, takut kembali larut dalam kesedihan. Tapi tatapan penuh semangat dari anak-anak itu, terutama Naya, selalu menuntunnya untuk bertahan. "Bu Rina, lihat, aku bisa nulis huruf A sekarang," seru salah satu anak kecil sambil mengacungkan buku tulisnya. Rina tersenyum, meski ada genangan air di matanya. Ia sadar, senyum itu tidak dipaksakan seperti dulu, melainkan muncul dari ketulusan. Naya menjadi sosok yang paling dekat dengannya. Gadis kecil itu sering menempel, menggandeng tangan Rina kemanapun. Ia suka bercerita tentang mimpinya, atau sekadar menyodorkan gambar sederhana yang ia buat. "Ini ibu, ini aku. Kita lagi jalan-jalan," katanya sambil menunjuk gambar dua sosok perempuan yang saling menggenggam tangan. Hati Rina bergetar. Ada rasa sakit karena gambar itu mengingatkannya pada putrinya. Namun ada pula rasa hangat, sebuah pengingat bahwa ia masih bisa memberi cinta. Di rumah, perubahan Rina mulai terasa. Ia tidak lagi hanya duduk di kamar gelap. Ia mulai memasak, membereskan rumah, dan bahkan sesekali bercanda kecil dengan Arif. Hubungan mereka perlahan membaik, meski bayangan kehilangan tetap sesekali menghantui. Arif melihat semua itu dengan penuh syukur. "Aku lihat kamu sudah lebih kuat, Rin," ucapnya suatu malam. Rina hanya mengangguk. Ia tahu, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu hidup tidak boleh berhenti. Menghabiskan waktu bersama anak-anak panti membuat Rina menemukan kembali arti keberadaan dirinya. Ia menyadari bahwa kasih sayang seorang ibu tidak harus terhenti hanya karena kehilangan. Ia masih bisa berbagi cinta, meski bukan pada darah dagingnya sendiri. Hati Rina belum sepenuhnya pulih.
Ada malam-malam di mana ia masih menangis diam-diam, teringat senyum putrinya. Namun kini, ia memiliki alasan untuk bangkit setiap pagi, untuk menemui Naya dan anak-anak lain yang menunggunya dengan penuh semangat. Bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Ia belajar, luka bisa menjadi jalan menuju kekuatan baru. Dan di balik kehilangan, ia menemukan harapan yang tak pernah ia duga. Keputusan itu tidak datang dalam semalam. Rina dan Arif melewati banyak percakapan panjang, penuh keraguan, dan air mata. Namun setiap kali mereka berkunjung ke panti, setiap kali Naya berlari menyambut dengan senyum lebarnya, hati mereka semakin mantap. "Mas, bagaimana kalau kita ajukan diri untuk mengasuh Naya?" tanya Rina suatu malam, suaranya bergetar. Arif menatap istrinya lama, lalu tersenyum. "Aku sudah menunggu kamu mengucapkan itu." Maka dimulailah perjalanan baru. Proses administrasi tidak mudah, tetapi doa dan tekad mereka lebih besar. Rina merasakan campuran perasaan, takut, ragu, tapi juga bahagia. Ia tahu, Naya bukan pengganti putrinya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Namun Naya memberi ruang bagi hatinya untuk kembali mencintai. Hari pertama Naya tinggal bersama mereka terasa canggung, sekaligus hangat. Rina menyiapkan kamar kecil dengan sprei bergambar bunga. Naya masuk dengan mata berbinar, lalu memeluk Rina erat. "Terima kasih, Bu. Aku punya rumah sekarang." Kalimat sederhana itu membuat Rina menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata yang keluar bukan hanya karena kehilangan, melainkan juga karena kebahagiaan. Hari-hari berikutnya dipenuhi hal-hal baru. Tawa kecil Naya terdengar di ruang tamu, aroma makanan hangat kembali memenuhi dapur, dan rumah yang dulu terasa sunyi kini kembali hidup. Arif pun tampak lebih bersemangat, seringkali bermain bersama Naya atau mengajaknya belajar naik sepeda. Meski demikian, ada saat-saat sulit. Rina masih sering teringat putrinya, kadang merasa bersalah karena takut dianggap melupakan. Namun Naya dengan polosnya selalu membuat ia kembali sadar. "Bu, jangan sedih. Aku senang ibu ada di sini," ucap gadis kecil itu suatu sore. Kalimat itu menjadi peneguh. Rina menyadari, ia tidak sedang mengganti cinta lama, melainkan memperluas hatinya. Keluarga kecil itu mulai menemukan ritme baru. Kebahagiaan yang lama hilang perlahan kembali, sederhana tapi nyata. Di balik luka yang membekas, mereka akhirnya berani melangkah ke jalan baru. Kehidupan Rina dan Arif perlahan menemukan kembali keseimbangan. Naya membawa keceriaan baru. Rumah yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Rina bahkan mulai percaya bahwa luka di hatinya bisa perlahan terobati. Namun, suatu sore, sebuah telepon mengubah segalanya. Seorang perawat lama dari rumah sakit tempat putrinya dulu dibawa setelah kecelakaan, menghubungi Rina. Suaranya terdengar ragu, namun penuh keseriusan. "Ibu Rina, ada hal yang perlu saya sampaikan. Beberapa waktu lalu, kami menemukan ketidaksesuaian dalam laporan identitas korban kecelakaan itu. Ada kemungkinan putri ibu tidak meninggal saat itu, melainkan tertukar dengan korban lain." Rina tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Ia hampir tak bisa bernapas mendengar kata-kata itu. Arif segera menghampiri, mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. "Apa maksudnya? Bagaimana bisa?" tanyanya dengan suara keras, penuh emosi. Perawat itu menjelaskan bahwa ada kesalahan dalam proses identifikasi karena kondisi korban yang parah. Belakangan, ketika ada pemeriksaan ulang terhadap data medis, mereka menemukan kejanggalan yang mengarah pada kemungkinan besar bahwa anak Rina masih hidup dan berada di keluarga lain. Air mata Rina tumpah. Antara harapan yang tiba-tiba muncul dan ketakutan akan kebenaran yang belum pasti. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika selama ini ia meratapi kematian yang tidak pernah terjadi? Malam itu, Rina duduk lama di sisi ranjang Naya. Anak itu sudah tertidur pulas, wajahnya tenang. Rina membelai rambutnya pelan, hatinya diguncang dilema yang tak pernah ia bayangkan.
Di satu sisi, ia telah menemukan kebahagiaan baru bersama Naya, anak yang telah memberinya hidup kembali. Di sisi lain, ada darah dagingnya sendiri yang mungkin masih hidup, entah di mana, menunggu untuk ditemukan. Arif memegang tangannya erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, Rin. Kita tidak boleh kehilangan lagi. Rina menatap Naya, lalu menutup mata, mencoba mengatur napas. Hidupnya yang baru saja menemukan arah kembali, kini dihadapkan pada pilihan yang tak terduga. Dan malam itu, ia sadar, perjalanannya belum berakhir. Luka lama belum selesai, dan sebuah babak baru menanti untuk dibuka.